Selain insentif di industri farmasi, paket kebijakan ekonomi 11 juga berisi tentang kredit usaha rakyat hingga pemangkasan dwelling time. Saya ajak Anda untuk menguliti paket kebijakan ini dalam resep ekonomi jilid 11. Ini dia resep ekonomi jilid 11 yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah kemarin. Jika kita lihat poin pertama, ini adalah menyinggung masalah kredit usaha rakyat berorientasi ekspor. Jika kita lihat untuk tingkat suku bunganya ini akan ditetapkan di angka 9% jika dibandingkan dengan secara mayoritas untuk suku bunga kredit usaha rakyat khususnya untuk yang mikro ini masih lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di perbankan saat ini yang rata-rata masih di atas 10%. Dan untuk pembiayaan ini batas maksimal pembiayaan ini bertambah jika kita lihat dari mikro yang saat ini berada di plafonnya 5 miliar sehingga untuk pengusaha-pengusaha yang usahanya masih mikro ini masih bisa mendapatkan untuk kredit usaha rakyatnya sampai 5 miliar rupiah. Kemudian untuk usaha yang masuk ke dalam usaha kredit kecil ini mendapatkan plafon sebanyak 25 miliar rupiah. Ini lebih tinggi jika kita bandingkan dengan ketentuan untuk kredit modal kerja ekspor yang maksimal hanya di angka 15 miliar rupiah saja. Sementara untuk kredit usaha menengah ini memiliki plafon 50 miliar sehingga untuk pengusaha yang memiliki kredit usaha yang berada di level menengah ini bisa melakukan pinjaman kredit usaha rakyat tentunya dengan orientasi ekspor mencapai 50 miliar rupiah dengan KMKE-nya ataupun dengan modal kerjanya untuk ekspor ini sebanyak 25 miliar. Untuk jangka waktunya sendiri dari kredit usaha rakyat berorientasi ekspor ini untuk jangka waktu peminjaman modal kerja ini berada di angka 3 tahun sementara untuk kredit usaha yang meminjam untuk investasi ini berada di angka 3 atau 5 tahun sehingga untuk para pengusaha khususnya untuk UMKM yang masih dalam level mikro, kecil dan menengah ini bisa untuk meminjam kredit usaha dengan bunga 9% ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang saat ini rata-rata berada di perbankan yaitu di angka lebih dari 10%. Kita bergeser ke poin kedua yang terkandung dalam paket kebijakan ekonomi jilid 11 yaitu menyinggung ataupun terkandung dalam paket kebijakan ekonomi 11 adalah dana investasi real estate ataupun juga DIRE. Ini perusahaan-perusahaan yang menerbitkan DIRE ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas seperti misalnya fasilitas untuk pemotongan PPh final dari yang sebelumnya di angka 5% menjadi hanya 0,5% saja sehingga ada insentif sebanyak 4,5% untuk perusahaan-perusahaan bebas untuk pemotongan PPh finalnya dari 5% bukan bebas maksudnya namun berkurang dari final 5% menjadi hanya 0,5% saja. Dan untuk di daerah untuk tarif totalnya untuk BPHTB jadi untuk pengusaha ataupun juga investasi-investasi akan masuk di daerah ini akan masuk dalam hak atas tanah dan bangunan penurunan tarif yaitu BPHTB dari maksimal 5% menjadi hanya 1% saja sehingga insentifnya ini mencapai 4% memang lebih kecil jika dibandingkan dengan pemotongan PPh dibandingkan dengan pemotongan penurunan tarif dari BPHTB dan juga nantinya akan ada penerbitan peraturan daerah untuk mendukung DIRE lagi-lagi untuk pengembangan dana investasi real estate ataupun DIRE di daerah nantinya akan ada perda tersendiri untuk mengatur dana investasi real estate yang akan masuk ke dalam paket kebijakan jilid 11. Kemudian untuk poin ketiga yaitu adalah pemangkasan waktu dwelling time. Jika kita lihat ini artinya sama juga dengan pengendalian untuk risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan sehingga semua kementerian atau lembaga ini harus mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal sehingga seluruh kementerian, seluruh lembaga ini akan mengajukan untuk perizinan secara tunggal. Tidak ada lagi tumpang tindih dari kementerian ataupun juga lembaga untuk pengurusan dari izin ini. Dan kalau kita lihat pada saat ini adalah izin untuk kerjasama misalnya untuk BPOM dan juga Bea Cukai. Dwelling time-nya ini secara rata-rata pada saat ini adalah di level 4,7 hari. Sementara pada akhir Agustus ini pemerintah menargetkan bahwa dwelling time akan menjadi hanya 3,7 hari saja. Sementara sudah datanya ini menjadi satu pintu saja akan ada pembentukan dari Indonesia Single Risk Management yang harus diikuti oleh 18 kementerian ataupun diwajibkan bahkan oleh 18 kementerian dan lembaga. Dan ditargetkan pemerintah pada tahun ini untuk dwelling time akan memakan waktu hanya 3,5 hari saja. Ini turun signifikan dibandingkan dengan saat ini yang berada rata-rata secara 4,7 hari. Sementara di tahun 2017 mendatang target pemerintah adalah dwelling time mencapai hanya 3 hari saja. Selain juga terkait dengan penurunan dwelling time,
peraturan yang ada di kebijakan jilid 11 ini juga akan meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap Trade Facilitation Agreement dari WTO menjadi 70%. Kita bergeser ke poin lainnya yang juga terkandung dalam paket kebijakan jilid 11 yang juga sudah disinggung dalam informasi berita sebelumnya adalah untuk pengembangan industri di sektor farmasi dan juga alkes itu alat kesehatan sehingga daftar negatif investasi untuk bahan baku obat dari 85% menjadi 100% sehingga ada peningkatan ataupun bahkan seluruhnya asing ini bisa berinvestasi memegang seluruhnya saham 100% menjadi mayoritas menjadi 100% untuk investasi yang berorientasi terhadap bahan baku obat karena memang hampir 100% lebih dari 90% saat ini bahan baku obat di Indonesia ini masih impor sehingga inilah yang dilakukan oleh pemerintah menghapus DNI menjadi 100% sehingga asing bisa memiliki investasi secara 100% untuk bahan baku obat dengan harapan tentunya akan membangun pabrik dari bahan baku obat sehingga untuk perusahaan-perusahaan farmasi lainnya yang ada di Indonesia ini tidak perlu lagi mengimpor dari luar negeri tentunya akan menjadi biaya tambahan sehingga pada saat ini harga obat juga semakin mahal sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan asing akan berinvestasi membangun pabrik untuk bahan baku obat di Indonesia sehingga harga obat juga tentunya hingga ke masyarakat bisa jauh lebih murah karena tidak perlu impor lagi. Kemudian poin kedua yang masih terkandung dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan adalah penyusunan untuk roadmap dan action plan pengembangan industri farmasi dan juga alat kesehatan. Kemudian juga akan ada insentif di kawasan ekonomi khusus sehingga seperti yang sudah disinggung sebelumnya seperti misalnya ada bebas bea masuk, kemudian juga akan mendapatkan tax allowance, kemudian juga ada tax holiday yang akan didapatkan oleh industri farmasi dengan keluarnya paket kebijakan ekonomi 11. Dan jika kita lihat pemangkasan aturan yang selama ini berbelit di Indonesia dan insentif bagi dunia usaha, ini menjadi andalan pemerintah Jokowi JK untuk memenangkan persaingan di kancah ekonomi global. Jika kita lihat akan ada paket-paket kebijakan ekonomi lainnya, kita masih harus tunggu nampaknya karena pemerintah belum bosan-bosannya juga untuk kembali menelurkan paket kebijakan yang juga tentunya akan memperbaiki daya saing Indonesia di kancah global.